Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sudi Berbagi. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita membuat aksi nyata untuk kegiatan piloting PBG bagi guru tertentu. Nah, saya menyampaikan ini karena saya meyakini bahwa ini sudah benar, karena ini sudah terbukti praktik baik atau aksi nyata yang kami kirimkan itu bisa diterima oleh para kurator. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja untuk slide berikutnya. Oke, untuk yang selanjutnya, nah ini sedikit gambar ya. Jadi presentasi saya awali dengan dua buah gambar. Yang pertama adalah ini saya capture atau saya screenshot dari YouTube, dari Google. Ada informasi Jumat Berkah. Sudah 100 Pemda cairkan TBG triwulan 2 dan bawahnya juga berkaitan dengan tunjangan profesi juga. Nah, bagaimana rasanya Bapak Ibu kalau misalnya ada info seperti ini, sedangkan Bapak Ibu belum mendapatkan hak Bapak Ibu. Nah, betapa sedihnya ya, kita belum bisa merasakan hak kita. Nah, oleh sebab itu, saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat dan harus bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan PBG ini. Oke, berikutnya. Nah, ini ada tiga modul ya yang ada di PMM. Yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga adalah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini semua harus dilakukan atau harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Yang pertama itu nanti ada ya ini ya, kalau kita klik nanti akan terbreakdown, nanti akan bisa kita lihat di slide berikutnya. Jadi nanti akan terlihat hijau kalau Bapak Ibu sudah diterima oleh kurator ya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Jadi banyak sekali yang harus Bapak Ibu pelajari. Prinsip pengajaran dan asesmen nanti apa saja, itu macam-macam ya, ada 4 sub. Yang pertama adalah penerapan prinsip understanding by design, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan seterusnya ya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional, nanti Bapak Ibu akan menemukan 3 sub ya. Pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya, dan ketiga adalah pembelajaran sosial emosional bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Ada 2 sub ya. Yang pertama adalah keberagaman peserta didik, yang kedua adalah pendidikan inklusif. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya rangkum itu seperti ini Bapak Ibu. Untuk aksi modul 1, aksi nyata modul 1 itu adalah ya, yang kami maksud aksi nyata modul 1 itu ini, prinsip pengajaran asesmen. Jadi Bapak Ibu nanti memilih salah satu, apakah UBD, apakah pembelajaran berdiferensiasi, apakah teaching at the right level, apakah pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Monggo silakan nanti dipelajari, pilih salah satu, dan akhirnya nanti dibuat aksi nyata. Nah, untuk modul nyata satu ini, di aksi nyatanya itu nanti yang Bapak Ibu buat adalah rangkuman hasil belajar, kemudian modul ajar, dokumentasi, umpan balik, dan refleksi. Begitu juga dengan aksi nyata modul 2, ada rangkuman hasil belajar, cerita baik atau praktik baik, kemudian dokumentasi, umpan balik, dan refleksi. Kemudian untuk aksi nyata modul 3, yaitu rangkuman hasil belajar, cerita baik, kemudian dokumentasi, umpan balik, refleksi. Nah, untuk 2 dan 3 itu sama kontennya ya, tapi yang untuk modul 1 itu yang membedakan adalah ada modul ajarnya ya. Oke, lanjut saja untuk mempersingkat waktu ya. Untuk aksi nyata modul 1 itu seperti ini Bapak Ibu ya.
Jadi ada yang mengatakan harus dibuat dengan Canva, ada yang mengatakan dibuat dengan Microsoft Word. Nah, tapi kalau saya itu lebih membuat nyaman, karena ini kan agar sistem itu untuk ngecek plagiasinya itu enak, maka kita menggunakan Microsoft Word saja ya. Kemudian saya buat dengan Microsoft Word itu untuk modul 1. Apa itu UBD-nya itu, hasil belajarnya itu saya gunakan Word untuk meringkasnya ya. Jadi apa itu understanding by design dan seterusnya ya. Kemudian dilanjut dengan yang nomor 2 ini adalah membuat RPP-nya atau modul ajarnya ya. Jadi ini adalah rangkuman hasil belajar, kemudian ini adalah modul ajarnya, kemudian ini adalah dokumentasinya ya. Nah, kemudian untuk ini rangkuman hasil untuk yang keempat ini adalah umpan balik. Jadi ini nanti Bapak Ibu meminta rekan Bapak Ibu untuk menuliskan umpan balik yang berkaitan dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas ya. Nah, ini contoh format refleksi itu seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang kelima adalah refleksi dari Bapak Ibu nanti ya. Nah, ini untuk menuliskannya biar tidak bolak-balik ya. Jadi ini ada alurnya seperti ini nanti, biar enak menuliskan dan enak dibacanya juga. Oke, untuk aksi nyata modul 2 itu rangkuman hasil belajar, kemudian praktik baik, dokumentasi, umpan baik, dan refleksi. Nah, ini saya combine Bapak Ibu. Kalau tadi di aksi nyata modul 1 itu saya menggunakan semuanya dengan Microsoft Word. Tapi untuk yang aksi nyata modul 2 ini saya combine. Saya untuk hasil belajar itu saya menggunakan Canva. Kemudian untuk yang ini yang apa itu praktik baiknya, cerita praktik baiknya itu saya menggunakan Microsoft Word ya. Nah, untuk yang ketiga adalah dokumentasi. Ini saya menggunakan Canva ya. Kemudian dari umpan balik ini sama dengan tadi caranya, kita foto teman-teman kita, kemudian kita minta mereka untuk membuat umpan balik ya. Nah, untuk refleksi kita tuliskan aja refleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk aksi nyata modul 3 itu sama dengan aksi nyata modul 2 ya, ada rangkuman hasil belajar. Ini juga saya combine Bapak Ibu. Saya combine dengan Canva untuk yang rangkuman hasil belajar, kemudian untuk rangkuman fasilitasi keberagaman di kelas saya menggunakan Microsoft Word gitu ya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga dokumentasi ya. Untuk yang keempat ini umpan balik ya, sama dengan tadi ada foto, kemudian saya diminta untuk menuliskan tulisan itu ya, tulisan tentang apa yang sudah dilakukan. Yang terakhir ada refleksi. Nah, dokumentasi ini guru yang bersangkutan ini menggunakan media manual dan media digital untuk memberikan perlakuan atau membimbing muridnya dalam membaca ya. Oke. Nah, ini perangkat lunak yang digunakan ada Microsoft Word, Canva, Voice to Text, Woodwall.net. Nah, Microsoft Word saya yakin Bapak Ibu sudah tahu fungsinya ya, untuk mengetik ya, membuat sebuah teks yang disajikan untuk membuat cerita, membuat umpan balik dan sebagainya. Kalau Canva mungkin untuk mengcombine tadi ya, agar desain kita menjadi bagus. Kemudian untuk voice to text ini ketika bercerita bisa untuk alternatif menggunakan software ini ya. Jadi kita asal bicara, kita asal bercerita, nanti akan terketik sendiri apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan itu. Kemudian kalau Woodwall.net ini ya, itu untuk digunakan untuk membuat game tadi ya, game sederhana yang digunakan untuk memfasilitasi anak dalam belajar dengan menggunakan digital. Nah, ini teknik STAR ini digunakan untuk bercerita Bapak Ibu. Jadi
bercerita tentang bagaimana kita menghadapi situasi yang ada di kelas ya. Kemudian kita menggunakan teknik seperti ini. Kenapa? Agar tulisan kita itu terkesan tidak terulang atau diulang-ulang ya. Jadi dimulai dari S-nya itu adalah situation, ya, kemudian T-nya adalah task, A-nya adalah action, R-nya adalah result. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti situation itu apa, task itu apa, action itu apa, kemudian result itu apa. Ya, oke, ini bisa dijelaskan di sini. Situation itu situasi. Ya, ini contoh deskripsi sedikit ya. Misalnya di kelas 5 saya mengajar siswa dengan latar belakang budaya dan kemampuan akademis yang beragam. Misalnya seperti itu. Dan tugasnya apa atasnya? Nah, tugas saya selaku pendidik adalah memastikan semua siswa tanpa memandang perbedaan kemampuan dan latar belakang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sama dan seterusnya. Untuk actionnya apa? Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan selanjutnya. Dan hasilnya apa? Dengan pendekatan ini, seluruh siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini tujuan kita menggunakan teknik STAR ini agar apa yang kita tulis di atas tidak kita ulang lagi di bawah. Nanti akan enak kita cara membacanya. Oke, saya kira cukup sekian. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan bisa langsung diterima oleh kurator dan tidak mengulang lagi. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu mengerjakannya dengan baik, Bapak Ibu tidak akan atau tugas-tugas Bapak Ibu tidak akan dikembalikan oleh kurator dan bisa langsung divalidasi dan diterima. Ya, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.